Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisani. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Jamaah sidang salat Jumat Masjid Agung yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada siang yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan umur panjang, diberikan kesehatan, kemudahan langkah, diberikan rahmat dan hidayah, tersentuh dan terpanggil hati kita untuk hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan pengabdian kita, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam pada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa diberikan kemudahan untuk melaksanakan sunnah-sunnah dan tradisi beliau dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, hadirin, dari mimbar ini khatib pribadi mengajak diri dan kita semua, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Takwa dalam arti kita hanya takut kepada Allah, tidak yang lain. Takwa dalam arti kita taat kepada Allah. Takwa dalam arti kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa umur kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, hari-hari ini kita sedang merayakan peringatan Maulidur Rasul, Maulid kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di berbagai tempat orang melaksanakan peringatan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena kita tahu agama Islam adalah agama keselamatan. Bahkan ketika kita bertemu saja, kita diperintahkan untuk mengucapkan salam. Dan salam ini adalah salam satu-satunya yang sama di seluruh dunia. Tidak ada golongan dan agama apapun yang lain memiliki ucapan salam yang sama seperti umat Islam. Setiap kita bertemu, kita ucapkan assalamualaikum. Sama. Orang Batak assalamualaikum, orang Jawa assalamualaikum, orang Arab assalamualaikum, orang Afrika assalamualaikum. Salamnya sama. Hukum melaksanakannya sunnah, bagaimana kesepakatan ulama. Setiap kita bertemu orang lain, maka ucapkanlah salam. Afsus salam.
tapi kemudian menjawabnya dihukumi wajib. Ini yang termaktub dan saya bacakan di awal surat An-Nisa 86 itu. Wa idza huyyitum, dan ketika orang mengucapkan salam kepadamu, fahayyu biahsana minha aw rudduha. Maka kemudian jawablah salam itu dengan yang lebih baik atau minimal sama. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang salam ini, maka kita teringat dengan kisah seorang sahabat bernama Jundub bin Junadah, seorang yang tinggal di kota Ghifar, satu kampung atau satu kota kecil yang di masa itu wajib dilewati oleh kafilah-kafilah yang akan berdagang ke kota Mekah. Saat itu Mekah menjadi kota perdagangan yang besar, dan setiap orang mau masuk Mekah hanya ada beberapa jalan. Salah satunya adalah kampung yang bernama Ghifar, dan hiduplah di kampung ini seorang bernama Jundub bin Junadah. Ketika Muhammad pertama sekali mendakwahkan Islam, bahwa ada agama yang mentauhidkan Allah, tidak menyembah berhala, maka Jundub bin Junadah kemudian tersentuh dan dia pun pergi ke kota Mekah pada saat itu. Hari pertama dia keliling Mekah, dia cari orang yang namanya Muhammad, tidak ketemu. Maka sore harinya dia duduk termenung di sisi Ka'bah. Kemudian datanglah seorang pemuda bernama Ali bin Abi Thalib. Kemudian ditanya, "Bapak, mari kita pulang, kalau kemalaman menginap saja di rumah saya." Malam pertama menginaplah Jundub bin Junadah di rumah Sayyidina Ali. Hari kedua dia cari lagi, tidak dapat, menginap lagi. Pada malam ketiga akhirnya Sayyidina Ali bertanya, "Wahai saudara, sebenarnya apa maksud kedatanganmu kota Mekah? Sudah 3 hari engkau berkeliling." Lalu dia mengatakan, "Aku ingin bertemu dengan orang yang katanya menyebarkan agama baru itu." Kata Sayyidina Ali, "Baik, saya akan antarkan engkau kepada orang itu, tapi kita mesti hati-hati, karena ketika orang-orang kafir Quraisy mengetahui, kita akan celaka." Besoknya mereka pergi dan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika bertemu dengan Rasul, tidak berapa lama Jundub bin Junadah pun masuk Islam. Dan disinilah kisah ini, ternyata ucapan Assalamualaikum itu pertama sekali diucapkan oleh Jundub bin Junadah. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian setelah dia masuk Islam, dia karena dia seorang preman, karena dia seorang tokoh berani, sering merampok, sering mengambil upeti, maka dia tidak takut. Ia pun berdiri di sisi Ka'bah di tempat yang tinggi, lalu dia mengatakan, "Wahai orang-orang Quraisy, persaksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah, hanya satu, yaitu Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah." Akhirnya Bapak hadirin, dia pun dipukuli, dia pun dihajar oleh orang-orang Quraisy, hampir mati. Kemudian lewatlah seorang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Kemudian Hamzah lah yang menyelamatkan nyawanya. Akhirnya dia tetap berdakwah beberapa lama bersama Nabi, pulang ke kampungnya. Kemudian ketika Islam mulai besar di Madinah, dia bawa seluruh orang-orang di kampungnya masuk Islam. Dan dia terus bersama Nabi, mengikuti beberapa peperangan, ditugaskan beberapa tugas, bahkan dia merawikan beberapa hadis. Kita mengenalnya dengan Abu Dzar Al-Ghifari, ya, namanya Jundub bin Junadah. Kita mengenalnya dengan Abu Dzar Al-Ghifari karena dia berasal dari kota Ghifar. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, dari kisah sederhana ini kita bisa mengambil pelajaran. Pertama, bahwa setiap kita pasti punya masa lalu. Jundub bin Junadah adalah seorang preman.
perampok, pengambil upeti, siapa yang lewat kampungnya tidak aman saat itu kecuali memberikan sebagian hartanya. Tapi ketika bertemu Islam, mengucapkan syahadat bersama Rasul, kemudian kebenciannya berubah menjadi cinta. Kemudian ketika dia sering mencelakakan orang, akhirnya dia menyelamatkan orang. Bahkan orang sekampungnya dibawanya selamat dunia, selamat akhirat. Kita mungkin tidak sejahat Jundub bin Junadah, kita mungkin bukan preman, tapi pasti kita punya masa lalu dan kesalahan. Kita bisa merubah hidup kita, kita bisa membuat warisan-warisan dalam sisa hidup kita, sebagaimana Jundub bin Junadah membuat warisannya. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, mari perbaiki diri kita. Kemudian dalam kehidupan ini, mari kita memberikan keselamatan kepada orang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, seorang muslim yang baik itu adalah orang yang bisa menyelamatkan muslim yang baik dari kejahilan, dari kejahatan tangannya dan lisannya. Ini bisa kita lakukan. Hari ini misalnya si Bolga sedang menanti sebuah perhelatan besar. Kita berjalan hari-hari ini dalam masa-masa kampanye. Ada 3 calon yang sedang akan kita pilih sebagai calon wali kota Sibolga. Mari kita gunakan tangan kita, kekuasaan kita, perbuatan kita. Mari juga pergunakan lisan kita, perkataan kita, tulisan-tulisan kita. Jangan sampai menjadi celaka bagi orang lain. Ya. Kalau hari ini ada media sosial, maka mari kita gunakan media sosial itu dengan baik. Tulis yang baik-baik. Jangan sampai kita menulis satu kalimat, ujungnya perdebatan. Kita tulis satu status, ujungnya pertengkaran. Gara-gara tidak sama pilihan, akhirnya saudara terpisah, saling membenci, tetangga tidak bersiteguran. Bahkan yang dulu kita bisa akrab, bisa minum bersama, hari ini senyum pun susah. Salam apalagi, salamnya sudah berubah, tidak lagi assalamualaikum, berubah dengan kalimat-kalimat lain. Maka mari kita kembalikan, mari sejukkan keadaan ini. Tidak ada yang memaki-maki agama kita hari ini, tetapi ternyata sesama kita sering saling memaki dalam kondisi kampanye ini. Oleh karena itu, mari kita selamatkan tangan dan lisan kita. Kita selamatkan status-status kita. Kita selamatkan tulisan-tulisan kita, dan kita selamatkan orang lain dari akibat lisan dan tangan kita itu. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karenanya sekali lagi dari mimbar ini khatib mengajak, mari kita lebih arif dan bijaksana dalam meniti hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita, kita bisa menjaga tangan dan perbuatan kita dari sesuatu yang mencelakakan orang lain. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا الله يا قاضي الحاجات اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شقيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة